Oke, kali ini gue langsung face to face aja ngasih tahu ke lu semua bahwa kalau lu kayak cuman scrolling pemakaian yang benar-benar super ringan tipis-tipis ya, lu tuh nggak perlu sebenarnya beli produk Apple. Khususnya kita bicara soal HP nih, berarti iPhone kan. Kenapa? Karena sebenarnya gini, kayak lu kebutuhannya itu kayak cuman buat baca-baca berita, misalnya buka browser tipis-tipis ya kan, dengerin musik ya kan, nonton video. Terus ya melakukan aktivitas kayak persosmed-sosmedan yang kayak cuman buka IG sesekali, buka TikTok buat ngelihat yang montok-montok ya kan, kayak gitu-gitulah ya. Ya yang dimana tuh notabene-nya orang-orang gabut-gabut yang cuman set set set. Nah, handphone-handphone yang terlalu kayak iPhone 13, iPhone 12 itu terlalu overkill menurut gua. So, daripada lu spend duit kayak 3 juta, 4 juta, 5 juta, hampir sampai bahkan sampai 10 juta cuman buat scrolling ya kan. Ada yang beli iPhone misalnya 16 Pro ya harga hampir 20 juta, ujung-ujungnya cuman buat nonton bokepan doang, kayak too much gitu, Bro, ya kan. Kayak ada pilihan another option gitu. Ya, ini gua paling suka nih kalau bahas murah meriah. Tara Itil S23 please ya. Jadi handphone yang satu ini jauh lebih oke dibandingkan lo beli ginian kalau kebutuhannya ringan-ringan aja. Ya, ini adalah Itel S23 Plus. Gua udah beberapa kali review si Itel S23 Plus ya. Ini adalah handphone yang menurut gue caur, cakep, yang dimana buat lu yang nggak terlalu peduli masalah performa, buat lu yang nggak terlalu peduli masalah kamera yang harus wow gitu ya kan. Udah, ini handphone udah juaranya, Cuk. Daripada lu bingung ya, sampai sekarang lu masih kayak galau gitu, anjir HP apa ya buat HP kedua gue ya, yang benar-benar enak ya, baterainya awet, dipakai nggak malu-maluin gitu. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Gue udah sering banget bahas ya. Nah, untuk kotaknya sendiri, ini sebenarnya lu kalau beli Itel tuh nggak selalu ada beginian ya. Iya, ini rata-rata kalau beli Itel ya begini, cu. Anjay. Nah, di sini dia RAM-nya 8 plus 8 ya. Jadi pergimik-gimikan RAM-nya dia 16 GB, udah ada NFC juga, yang which is ini kalau untuk daily lebih kepake ketimbang NFC yang ada di Ipong, oke? Okay? Lebih simple ya, dari aplikasi tinggal tap 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 langsung bisa top up ya kan lo ya, easy banget ya. Kalau udah ada embel-embel Android terus ada tulisan NFC-nya. Nah di sini ini tadi NFC udah kita versusin ya, gue bacotin sama iPhone udah beda jauh ya. Lo iPhone lo pakai NFC, lo tap tap buat top up tuh ribet ya. Kalau pakai Android lebih simple. Yang kedua, ini curve ya, layarnya udah curve, cembung cekung gitu ya, AMOLED pula. Yang dimana kalau lo beli iPhone harga 2 juta 3 juta, itu masih pakai poni plus layarnya itu biasa saja, nggak yang ada edge-edge-nya, poninya masih gede ya. Dan lebih klimaksnya lagi, lu kalau beli iPhone yang versi resmi yang harga seharga handphone ini, Itil ini, yang which is nih handphone harga cuma 1 jutaan, lu tuh kayak cuman dapat iPhone 8 anjir ya. Lu tuh harus spend duit berkali-kali lipat, kali-kali lipat ya, kayak misalnya handphone ini bisa 2 atau 3 kali lipat ya. Padahal ini untuk pemakaian ringan jauh lebih enak ya. Layarnya udah AMOLED, cembung, cekung, curve gitu, baterainya gede ya, displaynya bening ya kan, udah another level lah. Nah di sini di bagian bawahnya aja, ini udah support fast charging, udah 18 watt punya ya, yang dimana wah, gila. GPT AI Assistant Dynamic Bar, anjay, terkesan sangar sekali cuk. Kita langsung unboxingnya banyak banget bacot gue ya kan. Nah, handphonenya pun kalau dibuka tuh feel premiumnya tuh ada ya kan. Jadi menurut gua, lu bela-belain buat beli iPhone Inter, tar dulu deh, skip dulu deh. Apalagi kebutuhan lu kayak cuman scrolling-scrolling doang. Ini udah resmi ya, anti blokir IMEI, harganya lebih murah cuman sejutaan sekian-sekian. Lah ini ya kalau lo mau beli resmi harganya seharga motor second ya, apalagi kebutuhan lu nggak butuh kameranya, lu nggak butuh iOS ya, cuman buat gengsi, rugi berat. Mending ini bos ya. Memang ini nggak apple to apple ya, gue bukan ngebandingin device ya, gue hanya menyarankan saja. Nah ini gue nggak video unboxing ya, ini udah tahun jebot anjir ya, buat apa gitu. Udah pada tau lah semua orang Itil S23 Plus ini. Nah gila bos ya, layarnya edge gitu ya,
Di bagian belakangnya juga desainnya menurut gua nggak malu-maluin ya. Dia desainnya nggak lebay. Biasanya tuh yang alay parah ya, dia udah boba tapi warna-warni. Ini warnanya kalem tapi dikasih boba, yang which is iya ada lingkaran gede gini. Ada kesan intimidatif ya, bahwa handphone ini tuh HP sangar gitu. Padahal ya nggak sesangar itu juga ya kan. Namanya juga HP murah gitu. Intinya kalau desain menurut gue dari 1 sampai 10 gue bisa kasih nilai 8 lah. Kenapa? Pertama, dia desainnya ini finishingnya matte gitu, bukan yang kilat-kilat. Yang kedua, desain bobanya ini bener-bener kayak intimidatif banget, seakan-akan nih handphone cakep ya, kameranya sangar sekali ya. Dan yang ketiga, layarnya curve, anjay ya. Yang keempat, baterainya gede, cuk. Ini langsung kita nyalain aja ya. Langsung gue nyalain aja, gue pengen kasih paham ke lu semua bahwa ini HP benar-benar maknyus, maknyus sekali. Lu bayangin, kebutuhan lu kayak cuman scrolling-scrolling doang atau nonton video. Ini handphone udah kasih layarnya nyaman, udah kasih layarnya nyaman sekali boy, ya. Lu kayak buat nonton-nonton video berjam-jam, ini lebih awet baterainya dibandingkan iPhone yang mAh-nya itu under si itil ini, ya. Jadi menurut gua ini udah one of the best ya, salah satu pilihan yang dimana udah cakep sekali. Nih gua kasih lihat. Ini baterainya 5000 mAh, baterainya 5000 mAh ya. Lu iPhone berapa ya? Harga 1 juta, baterai 5000. Daripada beli iPhone, mending beli ini jauh kemana-mana ya. Dan ini lu udah bisa lihat nih, gua brightness gua fullin dulu. Lu bisa lihat terang banget, warnanya pekat banget kan? Ya. Anjay. Look at that, bro ya. Ini cakep boy. Ini cakep boy ya. Dan karena layar AMOLED dikasih curve juga, ini berasa kayak HP mahal anjir. Gue tuh kalau pegang HP ini tuh senyum-senyum dewek anjir. Kayak come on man, 1 juta seganteng ini. Gila, goks. Nah sekarang untuk kameranya. Kameranya juga nggak malu-maluin boy. Kameranya nggak malu-maluin menurut gue ya. Ini untuk settingan-settingannya, ini kalau dibanding dengan iPhone yang harga 1 juta ya, seharga handphone ini lah intinya. Itu kalep. Ini ada foto, ada mode cantik, ada potret, dan lain-lain. Intinya per fitur-fiturannya jauh lebih lengkap ya. Setting-settingannya semua jauh lebih lengkap dibandingkan iPhone versi lawas. Lalu kamera gue bersihin dulu ya. Lensanya gue bersihin dulu, soalnya ada bekas-bekas gue tadi megang. Jadi ada bekas-bekas keringat gitu lensanya. Nah ini lensa udah gue bersihin. Gue kasih paham ya, lensanya tuh setajam apa gitu. Kita kasih tulisan deh. Kita kasih tulisan saja ya, biar lo yang menilai. Oke, bro. Kita krek. Nah. Ini adalah hasil jepretannya pure ya, gue nggak setting-setting, semuanya standar aja. Nah, lo bisa lihat tajam, enak. Dia menurut gua ini kamera udah goks, udah oke ya. Ini versi upgrade ya dibandingkan Itel S23 yang biasa. Ini jauh sekali. Apa yang berasa perbedaannya? Itel S23 yang biasa itu perbedaannya itu biasanya kamera itu agak sedikit kebiru-biruan, pucat, dan dia kalau di zoom nggak setajam ini juga ya. Ini gila sih, lo bisa lihat sendiri ya. Tulisan sekecil ini boy, dapat dia. Sesimpel itu. Ini buat daily udah kepake banget anjir. Kayak lu foto-foto keluarga, ya lu foto-foto dokumentasi kegabutan lu, ini udah bisa banget. Atau lu dagang gitu ya, lu butuh HP yang baterainya awet, tapi lu pengen layarnya nyaman gitu. Sesekali HP lu pakai buat nonton video, kayak gitu-gitu ya. Udah all package. Ital kayak gini tuh bisa nyanggupin cuy. Ya. RAM-nya menurut gua RAM-nya mubazir anjir, kayak terlalu gede anjir. Kayak gede banget gitu cuy. Yang lebih parahnya lagi storage-nya 256. Lo beli iPhone resmi 256 itu berapa GB? Berapa juta? Gila, berkali-kali lipat ini harganya. Jadi kalau kebutuhan lo yang ringan-ringan aja, udah paling waras anjir beli HP-HP kayak gini. Udah fast charging, NFC. Sekarang gini, gua tanya, kebutuhannya itu apa sih? Kalau lo yang pemakaian yang ringan-ringan biasa saja, lo butuh ngecas kenceng, handphone ini ada, ya. Nggak perlu jadi beli yang mahal-mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, lu butuh layar nyaman. Ini layarnya AMOLED, curve pula, cembung-cembung pula tuh. Nyaman. Yang ketiga, ini baterainya nggak 5000 ya, lebih boros ya. Ini baterai 5000, lebih awet. NFC, fast charging, kamera oke, semuanya anjir kayak
Starter pack standarnya itu udah bisa semua dilakuin di si Itil S23 ini, S23 Plus ya maksud gue. Jadi ini HP sampai saat ini dari tahun kemarin, gue nggak bisa ngebully HP ini cuy. Kagak bisa gue bully nih HP. Sama sekali belum bisa gue bully. So menurut gue, kesimpulan gue, kalau lu pengen handphone yang bener-bener worth to buy, yang bener-bener enak dipakai, ini jawabannya salah satunya Itel S23 Plus. Fix no debat, ini salah satu HP tercaur menurut gue. Lu bisa lihat aja dari feel unboxingnya kayak eksklusif parah kan. Dan jujur, gue setiap bikin video review dan ketika gue ngebahas handphone ini, gue seneng ya bukan main. Seneng ya bukan main. Kenapa? Karena handphonenya sempurna di harganya ya, di harganya. Kalau lu bilang bang, tapi chipset ini, lu lihat dulu harganya berapa ya. Makanya gue bilang, untuk kebutuhan yang pemakaian yang ringan-ringan ini udah bener ya. Daripada lu ketipu ya beli HP kayak misalnya mantan flagship, tau-tau gampang rusak lah, baterainya inilah itulah. Yang pasti-pasti aja, tahun muda, baterainya masih awet ya. Dan ya udah, HP-nya nyaman parah anjir. Ya udahlah, mungkin sampai di sini video gue. Ini adalah salah satu HP rekomendasi dari gue yang menurut gue jauh lebih worth it dibandingkan lo beli iPhone bekas.